Alhamdulillah ya, tinggal ngelihat ke sini. Ya sambil yang belum absen sambil absen. Nanti di akhir tolong diingatkan untuk foto bareng-bareng. Oke, Pak. Baik, kita ke bab pertama ini. Ya, sebetulnya ini seharusnya materi pertama. Karena harapan Bapak emang udah didiskusikan dengan teman-teman di guru-guru matematika di IC ini, biasanya materi ini adalah di semester 2 ya, semester genap, karena semester ganjil itu pas gitu kan, berhubungan dengan statistik, kemudian kaidah pencacahan peluang, itu satu jenis lah gitu ya, satu jenis. Nah sekarang ini karena waktunya juga sedikit ya, kita coba ngebahas ini dalam bangun ruang ini, bangun ruang atau dimensi 3 ya. Kalian bisa lihat-lihat juga di buku kalian itu dari halaman 1 ya, tentang dimensi 3 itu. Nah, kita mulai dari halaman 1 ini, dari halaman 3 ya, mengenai titik, garis, dan bidang serta kedudukannya. Oke, jadi mengenai titik, garis, dan bidang serta kedudukan. Mungkin kalau melihat peta konsep tuh di buku kalian ya, ada 4 sub-pokok bahasan di peta konsep itu. Ada pengertian titik, garis, dan bidang, kedudukan titik, garis, dan bidang, ada jarak pada bangun ruang, dan sudut pada bangun ruang. Gitu ya. Jadi ada 4 bagian. Ini pengertian titik, garis, dan bidang dulu kita coba, kemudian habis itu kedudukan, setelah kedudukan, jarak, kemudian sudut. Ya, semuanya pada bangun ruang. Oke, kita mulai ya. Ini ada kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Emang enaknya sih, karena ini banyak menggunakan gambar-gambar begitu ya. Jadi agak susah juga kalau ngegambar di sini ya. Mungkin kalau Bapak buat gambar tidak sebagus yang semestinya, misalnya harap dimaklum aja ya, karena kondisinya seperti itu. Baik, kalau kita definisikan dulu mengenai titik nih. Titik adalah unsur geometri yang paling sederhana. Kalau di geometri itu tuh ya, ada macam-macam kan geometri itu, ada titik, garis, bidang, kemudian bidang juga ya macam-macam, misalnya ada lingkaran, ada persegi, panjang, ya ada bangun datar, ada bangun ruangnya juga, kubus, balok, dan lain sebagainya. Nah, awalnya ya dari titik ya. Nah, ini yang paling sederhana titik ini. Akan tetapi titik ini bukan main pentingnya, sebab semua unsur-unsur lainnya terdiri dari titik-titik. Jadi semuanya garis terdiri dari titik-titik. Kemudian bidang juga terdiri dari titik-titik. Bangun ruang juga terdiri dari titik-titik. Ya. Ofisnya mau diaktifis kalian nggak? Iya, sekalian aja. Titik adalah sesuatu yang... Daripada aku itu, sekalian aja, maksudnya biar nggak perlu setting-setting lagi. Ya. Oke, Cak. Titik adalah sesuatu yang punya kedudukan, tetapi tidak punya ukuran. Jadi kalau ngelihat dimensi, mungkin ini dimensi 0 ya, kan ada dimensi 0, 1, 2, 3 begitu. Kalau dimensi 0 itu ya kira-kira ya seperti ini ya, titik gitu. Titik itu ya itu paling yang sederhana, tetapi dia mempunyai suatu kedudukan ya. Biasanya titik ini biasanya direpresentasikan dengan sebuah nokta. Titik itu tidak punya ukuran, Kemudian ya ya kalau karena tidak punya ukuran, maka dimensinya tuh dimensi 0. Yang mau kita bahas ini kan sebetulnya dimensi 3. Nah, ini titik ini dalam bentuk seperti ini, udah pada tahu lah. Dan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Ini mengenai titik ya, kira-kira seperti itu mengenai titik. Nah, contohnya seperti ini nih, titik B misalnya, ini titik B seperti ini. Lalu ukuran titiknya bagaimana? Ya, namanya titik tidak punya ukuran, ya bisa diperbesar, bisa diperkecil, ya terserah begitu ya. Nah, cuma kira-kira ya seperti itu. Ini kan bulatan-bulatan ini ya
yang merepresentasikan ya titik itu ya, kira-kira seperti itu. Baik, setelah titik kita ke garis, setelah garis bidang udah selesai ya sub pokok bahasan, baru kita nyari ke kedudukan. Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya adalah 2 titik atau lebih. Nah, ini himpunan titik-titik. Jadi garis itu merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya 2 atau lebih ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini merupakan suatu garis G misalnya. Garis G ini ya, sebetulnya garis ini tidak ada batasnya, makanya ada tanda panah gitu ke sana. Ke atas banyak begitu ya. Begitu juga ke bawah begitu. Sampai mana ya nggak ada batasnya. Makanya paling-paling nanti kita batasi ya dengan 2 titik seperti ini. Ya. Titik AB, maka AB ini adalah merupakan suatu ruas garis daripada AB. Garis sendiri itu ya tidak ada batasnya ya sampai mana. Kita nggak tahu misalnya. Nah, garis ini adalah merupakan suatu kumpulan titik-titik, 2 titik atau lebih. Ya, jadi kumpulan titik-titik terus ya, seperti ini kira-kira untuk garis ini. Nah, jadi ke arahnya berlawanan, ke kiri misalnya yang ini, terus ke kanan juga terus, atau ke bawah terus atau atas juga terus. Begitu juga yang AB di sini. Model atau representasi suatu garis misalnya seutas benang kecil lurus yang dapat diperpanjang ke 2 arah yang berlawanan sampai jauh tangga. Ya kalau kalian punya benang begitu, ditarik begitu, nah itu berupa suatu garis begitu ya. Lalu panjangnya semana ya tergantung menariknya seberapa begitu. Garis yang hanya mempunyai ukuran panjang garis hanya mempunyai ukuran panjang. Garis diberi nama dengan menggunakan huruf kecil seperti G, H, K, L, dan lain seterusnya ya. Atau menggunakan titik ya, titik A dengan B ya, AB, AC, BC. Ini jadi ruas garis AB, ruas garis BC, dan seterusnya. Oke. Bisa menggunakan ini G misalnya nih, huruf kecil ini garis G, ini garis AB. Ya. Jadi seperti itu. Juga ada yang menamakan AB itu adalah merupakan suatu ruas garis ya. Kalau sudah dibatasi seperti itu dengan titik A dan titik B. Ya, ini mengenai garis. Dan berikutnya adalah mengenai bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik lebih dari 2 buah titik dan tidak semuanya terletak pada sebuah garis. Jadi kalau ada 2 titik ya, tapi tidak satu garis 2 titiknya itu ya, maka itu dinamakan dengan bidang. Awalnya ya seperti itu. Kalau misalnya ini ada 2 titik ya, ini kan kalau ini hanya berupa garis saja kalau ditarik. Tapi kalau kalian taruh titiknya di sini satu lagi misalnya ya 3 titik itu tidak pada satu garis. Kalau satu garis ya hanya dalam bentuk bergaris. Tapi ada di luar garis. Misalnya garis yang ini ini titiknya misalnya ada 2 seperti ini, tapi ditambah dengan 1 harus di luar satu garis. Maka ini bisa dibuat dalam bentuk bidang begitu ya, dalam bentuk bidang. Kira-kira ya ini dihubungkan oleh 2 lebih dari 2 garis, lebih dari 2 titik. Tapi ketiganya tidak pada satu bidang, pada satu garis. Model sebuah bidang adalah permukaan sebuah meja rata, misalnya dapat diperlebar ke semua arah. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Bidang diberi nama dengan menyebut titik-titik sudut dari bidang tersebut atau memakai alfa, beta, dan gamma, ya, dan seterusnya. Kita lihat menentukan bidang itu bisa ini dibuat seperti ini. Ini namanya bidang alfa, ya. Atau juga seperti ini, ABCD itu adalah merupakan suatu bidang ABCD namanya. Jadi ABCD biasanya menggunakan huruf kapital karena ini titik-titik sebetulnya ya, sambungannya titik-titik. Dan dibatasi oleh beberapa garis. Kalau garis dibatasi oleh titik,
Ya, kalau bidang dibatasi oleh garis ya. Jadi dia dibatasi garis juga dibatasi dengan titik-titik seperti itu. Ya, ini bidang alfa dan ini bidang beta. Dan ini bidang yang mewakili aja. Apakah hanya sebatas ini? Nah, ini bisa diperlebar. Ya, misalnya bidang alfa kita perlebar misalnya, kita bisa perlebar juga itu bidang. Kita bisa perlebar misalnya ke sini. Nah, begitu ya. Kira-kira seperti inilah. Mungkin. Nah, gitu kira-kira. Ya. Nah, bisa diperlebar seperti itu untuk bidang alfa. Ke bawah juga misalnya bisa diperlebar juga misalnya gitu ya. Kira-kira ya seperti itu untuk bidangnya. Nah, ini kalau bidang masih bangun datar ya. Jadi emang harus ada apa namanya? Ngebayangin begini begitu untuk bangun apa namanya? Datar ini. Terutama bangun ruang nanti ya. Kira-kira ini bidang seperti ini. Jadi bisa diperlebar. Ada yang mau ditanyakan? Saya kira enggak ya, karena gampang ini masih dibaca aja dulu bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Di buku kalian dari halaman tadi, halaman 3 sampai dengan 5 bisa dibaca lagi itu mengenai pengertian titik, garis, dan bidang. Kita lanjut ke kedudukan titik dan garis. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Ya, tapi kita kelompokkan satu-satu dulu. Yang pertama, kedudukan titik dan garis. Titik terletak pada garis. Ini yang pertama. Bagaimana kedudukan titik dan garis? Yang pertama adalah titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis. Jadi selama titik itu bisa dilalui oleh garis, maka itu titik itu terdapat pada garis. Nah, kayak ini nih. Nah, ini titik B. Bisa dilalui oleh garis G. Nah, maka B ini terletak pada garis G. Jadi ada pada garis gitu ya. Ini kedudukan titik pada garis. Titik di luar garis. Ya, titik di luar garis. Kalau kita lihat di sini ada sebuah titik sebuah titik dikatakan terletak di luar garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh garis. Ya, ini ada garis H. Sementara ada titik C-nya di sebelah sini, ya. Maka ini titik tersebut ada di luar garis. Jadi kalian perpanjang aja kira-kira si C itu ada pada garis tersebut enggak? Bisa dilalui enggak oleh garis H? Maka kalau tidak bisa dilalui, maka itu si titik tersebut ada di luar garis. Tapi kalau bisa dilalui, maka ada pada garis tersebut. Ya. Kayak tadi misalnya, kayak tadi yang apa namanya, yang pada garis, gitu. Itu membedakannya. Kalau misalnya kita punya di sini titiknya misalnya nih, titik A misalnya di sini, apakah ini ada di luar garis atau di dalam garis? Misalnya begitu. Kalau ini kita perpanjang ke sini, kemudian dia akan melalui suatu titik, gitu ya, melalui titik A, maka A itu ada pada garis A. Nah biasanya ini apa namanya dalam bentuk luas garis ya, dalam bentuk luas garis misalnya ada A dengan B. Berarti garisnya hanya luas garisnya sampai dengan AB. Titiknya di mana misalnya? Ada di dalam AB atau enggak? Kalau kayak di sini ada nggak di dalam A? Kalau kita perpanjangkan kemudian di sini terdapat di sini ada garis H ternyata bisa dilalui oleh garis H titik A ini, maka ini A ada pada garis. Kalau C ya di luar garis. Itu ya kira-kira seperti itu. Misalnya di sini meskipun sedekat-dekatnya misalnya dengan garis ya tetap ada di luar garis misalnya dari B. Jadi kalau yang ada pada garis itu ya kira-kira ya, kayak tadi itu di sini misalnya ya. Jadi ada dua kemungkinan, ada pada garis maupun ada di luar garis. Kita lihat di sini misalnya
Ini mohon maaf kalau gambarnya nggak bagus ya. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Iya. Nah, ini kita namanya misalnya kita lihat di sini. Diketahui kubus. Nah, penamaannya ini misalnya ada kubus K, L, M, N, ya. Ada titik tuh di sini tuh, O, P, Q, R. Berarti harus disesuaikan tuh, harus senilai O, P, Q, R, gitu ya. Q, R. Gitu ya. Itu ini kubus KLMN OPQR, KLMN OPQR atau ABCD EFGH gitu dan seterusnya ya, kira-kira ya sudutnya apa buat kubus ya seperti itu. Nomor A coba, sebuah titik yang terletak pada ruas garis KL. Titik apa tuh yang ada di KL? K dan L. Ya. Ini ruas garis. Ya. K dengan L. Ya. Ada di ruas garis. Iya. KL. Ya. Berarti K dan L. Oke. Sebutkan titik-titik yang terletak di ruas garis KL. Bergema ya suaranya? Bergema nggak? Iya Pak. Kenapa ya? Kenapa bergema ya? Nggak tahu Pak. Ada yang Tadi enggak Pak. Tadi enggak ya? Sekarang masih enggak? enggak. Ya sih enggak? Enggak Pak. Enggak bergema. Oh, enggak heran. Enggak Pak. Enggak. Tapi suara jadi feedback ya jadi. Ada yang open mic. Ada yang apa? Ada yang double join kali. Ya. Apa? Udah enggak kok Pak, udah enggak. Double join. Di Bapak masih enggak Pak? Masih enggak? Double join. Di Bapak masih ya, ini masih bingung jadinya nih. Jadi suara Bapak timbul lagi di Bapak. Timbul. Padahal tadi nggak mencet apa-apa. Apa coba mencet apa-apa? Oh iya benar juga. Kalau di kalian masih bergema begitu? Enggak sih Pak. Ya enggak. Enggak ya? Oke. Ini masih di kalian kedengaran nggak? Kedengeran Pak? Kedengaran ya? Oh ya udah. Nah alhamdulillah udah nggak itu lagi, udah nggak feedback lagi nih. Tadi kok feedback begitu ya? Oke, sekarang kita lihat. Mungkin ada yang ini kali. Tadi ada tanda itu. Ada yang mau pakai kali atau gimana? Apa juga bingung. Nah, sebutkan titik-titik yang terletak pada garis KL. Tadi udah ya, pada garis KL di sini. K dengan L. Sebutkan titik-titik yang terletak di luar garis KL. Titik apa aja ini di luar KL? MNOPQR Pak. Iya. O, P, Q, R, N, M. Ya, seperti itu kira-kira ya. Nah, kan gampang kan? Nggak susah. Oh, ternyata gampang ya. Belum ini. Nanti kalau udah ke ke ini agak susah nanti. Bukan susah sih maksudnya ya, harus pemahaman yang ini. Tapi buat kalian sih insya Allah gampang. Kemarin juga bagus-bagus nilainya. Oke. Baik, kita kedudukan titik dan bidang. Ya, kalau tadi kan titik dan garis, si titik itu ada pada garis dan si titik itu ada di luar garis. Ya, titik terletak pada bidang.
Sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang. Nah, sekarang kita lihat di sini. Halo? Ya, ini Iya, Pak. ada titik B nih, sini. Kenapa feedback lagi? Bingung Bapak nih. Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, udah enggak lagi nih, alhamdulillah. Tadi feedback lagi. Nah, sekarang udah enggak. Karena kagok ya, jadi kalau feedback begitu, ini ada apa di sini sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Titik terletak pada bidang. Sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang. Coba suaranya. Nah, alhamdulillah udah hilang. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kan kalian bisa ngebayangin misalnya ya, ada bidang di meja misalnya begitu ya, atau apa begitu. Bentar. Ini misalnya bingung ya, nggak ada itunya. Misalnya buku ya, di buku di sini ini bidang datar. Kalau ada titik misalnya pada bidang ya, jadi dia bisa dilalui oleh bidang tersebut. Sama seperti titik pada garis, bisa dilalui oleh garis. Sementara kalau titik itu di luar bidang, jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang. Ya. Meskipun ya bidangnya diperpanjang begitu ya, tapi dia ada di luar. Meskipun diperpanjang, ini kan misalnya D itu ada di atas bidang alfa. Ya. Kalau D itu ada di atas bidang alfa, maka kalau kita perpanjang seperti itu, ya diperlebar si garisnya itu, ya tetap D itu tidak terlewati oleh bidang. Jadi kalau yang terlewati oleh bidang, ya maka titik itu pada bidang. Tapi kalau tidak terlewati oleh bidang, maka itu titik itu ada di luar bidang. Ya, kalau bidang itu diperlebar, ya, bisa bisa dipahami ya. Nah, kita lihat coba ini. Diketahui kubus A B C D E F G H. Ini A B C D E F G H. Penulisannya harus sesuai dengan begini ya, A B C D E F G H gitu, supaya ya aturannya seperti ini supaya memudahkan naruh titik-titiknya kalau ada titik ada di mana. Gitu. Sebutkan titik-titik yang terletak pada bidang DCGH. DCGH yang bawah ini ya, yang belakang ya. DCGH. Titik apa aja tuh yang ada pada bidang DCGH? DCGH. Iya. Apa DCGH ya di sini, DCGH. Sementara yang di luar DCGH itu adalah ABFE. Ya, ini titik-titik ABFE di luar bidang DCGH. Ya. Jadi titik yang di luar DCGH yaitu ABFE. Oke ya, masih gampang ya. Kalau ada yang belum dipahami ya silakan ditanyakan. Baik, kita lihat kedudukan dua garis. Pertama, dua garis yang sejajar. Ya. Dua buah garis dikatakan sejajar jika dua buah garis tersebut sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Ini kayaknya ada titik lagi nih. Mungkin coba yang atau mungkin itunya ya, apa namanya, dimutkan. Halo? Nah ini udah sekarang udah enggak lagi.
mungkin kalau ada yang kebuka kali baru feedback kayaknya ya jadi Bapaknya ngomong 2 kali begitu. Ngomong 2 kali. Baik, 2 buah garis dikatakan sejajar jika 2 buah garis tersebut sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, ini pertama dalam satu bidang ya si garis tersebut. Ini misalnya di bidang alfa nih tolong dipahami ini gitu ya. Ini ada garis K, nah ini dikatakan sejajar jika si garis K maupun si garis L itu tidak mempunyai titik persekutuan, gitu ya. Nah, ini kan nggak ada persekutuannya nih. Lalu bagaimana kalau diperpanjang? Ya tetap aja tidak ada persekutuan antara antara garis K dengan garis L. Meskipun ini dalam satu bidang ya. Jadi suatu garis dikatakan sejajar jika dia tidak mempunyai titik persekutuan, gitu ya. 2 buah garis dikatakan berpotongan jika 2 buah garis tersebut sebidang dan mempunyai satu titik persekutuan. Ya seperti ini. Pada bidang ya, ini satu bidang nih. Bersekutu di titik E. Nah ini dinamakan dengan perpotongan. Jadi ada yang sejajar dan ada yang berpotongan ya sebelum Nah, lalu bagaimana kalau misalnya seperti ini? Ya, ini bentar. Misalnya kita punya garis begini. Mudah-mudahan bagus garisnya. Nah, begitu ya. Nah, apakah ini garis ini sejajar atau tidak? Misalnya ini dalam satu bidang nih, ini garis L maupun garis K, ya, ini pada satu bidang nih. Apakah sejajar enggak? Tidak. Kenapa enggak? Karena kalau dipanjangin berpotongan. Ada pertemuan pasti nanti. Di mana pertemuannya? Kalau dipanjangin lagi. Iya, nah gitu ya. Kalau kita panjangkan ini misalnya ke sini, begitu ya. Ini ke sini diperpanjang, nah maka ini ada titik pertemuan di sini. Maka kalau diperpanjangkan seperti ini, meskipun ya miringnya sedikit begitu, nanti mungkin di sebelah mana begitu ada bertemu begitu ya. Jadi kalau misalnya dilanjutkan begitu, diperpanjang, maka dia akan ada pertemuan ya, ada titik pertemuan. Ya, ada titik pertemuan yaitu di sini titik pertemuannya, begitu ya. Nah, maka garis ini kedua garis K dengan L itu adalah berpotongan di titik ini, ya. Meskipun kelihatannya nggak berpotongan awalnya, tapi kalau kita perpanjang ya berpotongan. Makanya di sini kan tandanya tanda seterusnya nih tanda panahnya ya, sampai tak tentu begitu ya, sepanjang-panjangnya. Tetap tidak akan pertemuan. Kalian lihat aja misalnya di lantai kalian tuh, keramik ubin kalian itu kan ya ada garis-garisnya itu garis-garis tersebut adalah sejajar. Ya. Coba di bawah itu dilihat lantai itu garis-garisnya itu sejajar terus. Kalau kalian memperpanjang begitu antara garis 1 dan garis 2-nya ya itu sejajar. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau ada yang miring aja sedikit, nah begitu ya, maka itu nanti suatu saat dia akan berpotongan. Entah di mana akan berpotongannya. Ya kayak seperti ini kan, ini yang seperti ini, yang satu begini berpotong. Ini berpotongan ya di satu titik. Jadi kalau ada 2 garis berpotongan, maka dua garis dikatakan berpotongan jika ada titik persekutuannya atau memotong di satu titik. Begitu kira-kira ya. Ini tadi berpotongan, ini sama-sama pada satu bidang ya. Baik yang berpotongan maupun yang sejajar itu pada satu bidang. Kita lihat lagi di sini. Nah, 2 garis dikatakan berimpit
jika jarak antara kedua garis tersebut adalah 0, ya. Berimpit itu menyatu antara garis K dengan garis L, ya, seperti ini. Garis K di sini, garis L-nya juga di sini. Makanya dikatakan di sini dia tidak mempunyai jarak, atau jaraknya itu sama dengan 0, begitu ya, antara garis K dengan garis L. Jadi garis K dikatakan berimpit dengan garis L apabila dia tidak mempunyai jarak, ya, antara K dengan L ini, atau menyatu satu dengan yang lainnya, ya, kira-kira seperti ini. Baik ya, itu kira-kira ya untuk garis yang dua garis dikatakan, ada yang dikatakan sejajar, ada yang berpotongan, dan ada yang berimpit. Ini konsep-konsep ini tolong dipahami nanti, karena kalau udah ngitung jarak, nah itu harus tahu tuh, si garis ini kira-kira sejajar enggak, si garis ini berpotongan enggak, gitu ya. Ini ingat, ini semuanya di dalam satu bidang, ya, dalam satu bidang. Jadi kalian lalu bidangnya bagaimana? Ya bisa diperlebar sih bidangnya tersebut, diperpanjang, dilebarkan bidangnya itu. Ya. Dari definisi-definisi ini dipahami, ya, satu-satu dipahami begitu ya. Dua garis bersilangan. Tadi ada garis yang berpotongan, ada garis yang sejajar, ada yang garis berimpit, dan yang berikutnya ada dua garis bersilangan. Nah, tolong perhatikan nih. Dua buah garis dikatakan bersilangan jika dua buah garis tersebut tidak sebidang. Nah, ini tidak sebidang intinya. Kalau tadi kan satu bidang ya kan, di bidang alfa, ya baik yang yang sejajar, yang berimpit maupun yang berpotongan itu pada satu bidang, di bidang alfa. Ya. Jika dua buah garis tersebut tidak sebidang atau melalui kedua garis tersebut tidak dapat dibuat sebuah garis bidang datar. Ya. Jadi kalau misalnya ada ada dua garis nih, ini ada garis H dan ini adalah garis G. Garis H di sini pada bidang alfa, sementara garis G, ya, adalah yang menembus alfa. Jadi tidak pada bidang alfa, dia menembus alfa. Ya. Maka H dengan G ini bersilangan. Ya. Jadi bersilangan. Intinya di sini kalau garis itu bisa dibuat dalam satu bidang, misalnya garis H dengan garis G dibikin menjadi satu bidang, maka itu bukan bersilangan. Ya, jadi ini nggak bisa dibikin dalam misalnya garis H dengan garis G dibuat bidang, ya, nggak bisa, ya, nggak bisa dibuat bidang kalau garis bersilangan begini, ya, karena yang satu pada bidang alfa, yang satu pada bidang yang lainnya. Beda dengan yang berpotongan yang tadi, ya, kayak ini misalnya, ini kan dalam satu bidang, ya, bidang alfa misalnya, ya. Jadi kalau ini yang satu dalam bidang alfa, yang satu dalam bidang yang lain, ya, kira-kira seperti itu yang bersilangan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Yang bersilangan itu berpotongan nggak, Pak, garisnya antara garis H sama G? Bisa kalau di sini tidak berpotongan. Kalau berpotongan nanti akan bisa di dalam bentuk menjadi satu bidang. Oh iya. Kalau berpotongan, tapi dia tidak berpotongan. Ini dia di sini, begitu ya. Yang ini di sini. Nah, kalau misalnya kalian buat lagi misalnya di sini, ini mau digeser misalnya kalau garisnya ada pada bidang alfa. Ini kalian misalnya ada garis di sini misalnya ya, kita coba. Nah, ini mudah-mudahan bagus. Nah, misalnya ini garisnya di sini misalnya, garis. Apakah garis K misalnya di sini? Apakah garis K ini dengan garis G itu adalah bersilangan? Ini K dengan G tidak bersilangan karena ada pada satu bidang, tapi bidangnya bukan bidang alfa,
dibuat bidangnya yang lain. Nah, mungkin bidangnya seperti ini gitu ya. Tuh. Nah, gitu kan. Jadi dalam bidang yang lain. Kalau ini berarti tidak berpotongan. Ya, jadi yang satu di sini, yang satu ya, yang satu di bidang alfa. Ya, kalau yang garis G dengan garis K ini, ya itu berpotongan karena dia memotong berpotongan di satu titik, persekutuan di sini titiknya. Ya, nah, apakah ini bisa dalam satu bidang? Bisa, kita buat bidang yang merah ini. Karena perpotongan itu kan satu bidang, pasti bisa dibuat suatu bidang. Tapi kalau garis H dengan garis G, yang satu menembus bidang alfa, yang satu pada bidang alfa, dan tidak berpotongan. Maka G dengan H itu adalah bersilangan. Ya. Tolong ini dipahami apa namanya istilah-istilah seperti ini yang bersilangan, kemudian berpotongan, kemudian segaris, kemudian berimpit dan berpotongan gitu. Karena nanti pas ngitung jarak ya, kalau emang kita mau memperlebar bidangnya ya itu harus paham dulu istilah-istilah seperti itu. Kira-kira dia bersilangan enggak gitu ya. Nah, kita lihat coba di sini. Ada kubus, ya, kubus. Wah, kurang bagus ya. Bagus kok, Pak. Kurang bagus. Apa-apa lah. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Weh, KLMN ya. KLMN. Bentar. Ya, sama. Sesuai dengan itu. Alah. Baik, kita lihat di sini K, L, M, N. Ya. Kemudian di sini O, P, Q, L. Nah, kira-kira ini kubus yang diminta ya. Sebutkan 3 pasang ruas garis yang sejajar. Nah, mana kira-kira yang sejajar? Coba sok sebutin. What? Yap. KNML, Bro. 3 garis ya? 3 pasang garis yang sejajar, apa aja coba yang sejajar? KNLM. Apa? KL dengan apa? KL dengan MN. MN sejajar ya. KL dengan MN sejajar. Kalau sejajar berarti dia pada bidang apa? Pada bidang KLMN. Nah, kita harus kalian bisa nunjukin juga bidangnya kira-kira bidang yang mana. KL bisa juga sejajar dengan apa? OP. OP. Bidangnya apa? KLPO. KLPO. KL bisa sejajar juga dengan apa? Udah. Ada lagi nggak? Garing RQ. Nah, gitu. Dengan RQ. Bidangnya bidang apa? KLQR. KLQR. Nah, kira-kira begitu ya. Bisa dibuat suatu bidang lagi. Sebutkan 3 pasang ruas garis yang berpotongan. Mana coba yang berpotongan? Ingat pada satu bidang juga ya nanti yang berpotongan. Apa yang berpotongan coba? Garis apa yang berpotongan? KLKO. KL dengan
apa? KO. KL dengan KO, iya. Berpotongan di mana? K. Di K. Pada bidang apa? Pada bidang KLPO. KLPO. Coba apa lagi? Ayo. KLPL. KLPL, ya. Berpotongan di KLPO. Di L. di L. Dengan bidangnya apa? KLPO. Iya. Ya, kira-kira ya banyak ya yang seperti itu, yang berpotongan. Nah, lihat di bidangnya di bidang mana begitu. Jadi harus kalian tentukan juga bidangnya. Sebutkan 3 pasang ruas garis yang bersilangan. Nah, yang bersilangan kira-kira yang mana? KO. KO dengan PQ. KO dengan apa? Siapa tadi yang jawab? KO dengan apa? Atau apa coba yang kalian tahu? Silakan. KO dengan RQ. MQ. KO dengan MQ. Kalau KO dengan MQ kan bisa disejajar itu. Ya kan? Kan bisa KOPQ, Pak. KMQO. KMQO. Itu bisa tuh. Jadi KO dengan MQ itu sejajar, ya. Bukan bersilangan. Yang bersilangan yang mana? KL dengan M. KLPQ, Pak. KL dengan PQ. KL dengan PQ. PQ, iya. KL dengan PQ boleh. Terus apa lagi? KL dengan tadi MQ ya? Ya. Iya. Iya, bisa begitu ya. KN dengan apa KN? Atau Apa, Pak? KL dengan KL dengan RN ya, dengan Iya. MQ ya, banyak ya seperti itu. Kira-kira ya begitu yang bersilangan. Jadi kalau kita buat bidang nggak bakalan jadi bidang itu. Contoh Jadinya misalnya tadi KL dengan MQ. Nah, coba buat bidang apa coba kalau dibikin bidang? Ya KL MQ yang satu kan tegak lurus ke atas, kemudian yang satu horizontal apa namanya yang horizontal KL itu. Jadi kalau dibuat bidang ya nggak bisa dibuat bidang. Itu intinya seperti itu ya. Kalau PL misalnya dengan KN dan lain sebagainya banyak untuk yang bersilangan. Oke, kira-kira begitu untuk garis nih. 2 garis ada yang dikatakan dengan sejajar, berpotongan, bersilangan, dan berimpit. Ya. Sejajar berpotongan itu harus pada satu bidang. Begitu juga yang berimpit. Itu udah pasti kalau yang berimpit. Nah, kalau yang bersilangan ya tidak dalam satu bidang. Tapi kalau bahkan kalau mau dibuat bidang garis kedua garis tersebut H dengan G bersilangan, maka kedua garis tersebut tidak bisa dibuat suatu bidang. Oke, ada yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya, suara Bapak masih gema nggak, Pak? Ini enggak. Oh, iya. Ya. Kadang-kadang enggak seperti ini ya. Padahal jalan ya, mungkin hal tertentu kali ya. Ada oknumnya, Pak. Bingung juga Bapak. Ini sekarang enggak alhamdulillah bergema. Baik, kita lanjutkan. Tadi baru kedudukan garis dengan garis. Baik, kita lihat sekarang garis dan bidang. Ya. Saya hapus dulu yang ini. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Ya. Ini ada garis AG nih. Ini garis AG ya. Nah, titik A dengan titik B itu ada pada garis AG. Nah, titik A dan titik B juga ada pada bidang alfa.
Jadi karena titik A dengan titik B itu ada pada bidang alfa dan juga pada garis, maka garis tersebut terletak pada suatu bidang, gitu ya. Jadi titik-titik yang ada di sini itu semuanya ada pada bidang alfa. Lalu bagaimana kalau kita perpanjang ke sini maupun ke kanan? Ya sama, bidangnya juga bisa diperpanjang juga begitu ya. Bisa diperlebar, bukan perpanjang. Bidangnya juga bisa diperlebar. Kalau garisnya bisa diperpanjang, ya bidangnya juga bisa diperlebar. Ya, ini kan bidang yang nampak aja, misalnya kayak ini garis ini segini aja nih bidang yang nampak itu ya. Padahal kalau seandainya ini bisa diperpanjang, bisa diperlebar si bidang ini ya ini bisa ke atas, bisa ke kiri maupun bisa ke kanan gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu bidangnya. Bidang itu bisa diperlebar juga. Sementara garis juga bisa diperpanjang. Nah, jadi semua titik-titik yang ada pada garis tersebut terletak pada bidang. Garis sejajar bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Ya, kalau ini kan semuanya bersekutu di sini, semuanya. Ya. Nah, kalau ini, nah gema lagi nih, bergema lagi. Coba hujan dimatiin dulu. Nah, gema lagi nggak? Nah, enggak sekarang. Berarti emang jangan kelamaan mungkin ya. Oke, Pak. Ya, bagus, bagus. Sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Ini kalau kita lihat di sini tidak akan ada satu titik yang bersekutu antara bidang dengan garis. Sama dengan garis dan garis ya. Tadi kan garis dengan garis misalnya ini. Ya, ini ada dua garis misalnya. Malah nggak kelihatan satunya lagi. Ini dua garis ya dikatakan sejajar apabila dia diperpanjang diperpanjang baik yang hitam maupun yang kuning misalnya begitu tidak akan bersekutu. Tapi miring aja sedikit tadi garis itu, dia kalau diperpanjang akan bersekutu misalnya di sana. Begitu juga dengan bidang, ya, dengan bidang. Ini ada bidang, kemudian ini bidangnya ya, kemudian ini ada garis, ya, maka si garis ini tidak akan bersekutu dengan si bidang tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya kita bengkok aja sedikit misalnya ke sini, nanti dia akan bersekutu di sini. Gitu ya, di titik ini ya. Jadi ada bersekutu. Kalau bersekutu maka nanti ada istilah yang lainnya ya. Nah, sejajar itu tidak ada titik persekutuan. Memotong atau menembus bidang. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan dengan titik potong atau titik tembus. Lihat gambarnya di sini. Ini ada garis G dan ada bidang alfa. Garis G dengan bidang alfa berpotongan di satu titik, yaitu di titik A. Nah, maka ini dinamakan dengan garis memotong bidang. Ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini, ini ada garis, ada bidang misalnya di sini nih. Kemudian, kelihatan. Nah, ini ada garis. Ini ada bidang, kemudian ini ada garis ya. Kalau kita lihat, ya memotong, menembus begitu. Menembus suatu bidang. Nah, kalau dia menembus bidang, menembus dia bersekutu di satu titik. Yaitu kalau di sini di titik A. Alfa dan garis G itu bersekutu di titik A. Maka dia memotong. Ya, memotong. Garis memotong bidang di titik A, memotongnya itu. Atau menembus bidang. Ya. Jadi garis G memotong bidang alfa di titik A. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi ada garis yang sejajar dan ada garis yang memotong. Diketahui garis sudut kubus ABCD. Kita lihat lagi coba di sini.
Ini ada kubus nih ya. Kubus A, B, C, D gitu ya. Kemudian di sini E, F, G, H ya. Ada B, C, D, E, F, G, H. Nah, sebutkan 4 ruas garis yang terletak pada bidang A, B, C, D. Garis apa aja yang terletak pada bidang A, B, C, D? Ayo. Ini A, B, C, D yang ini. AB, AB, A, B, C, B, D, C, C, D, DA. A, D. Ada yang lain lagi nggak? Ada yang lain lagi? Ada Apa? AC, Oh, boleh. Bagus ya. Ada lagi? BD. Iya. Kira-kira begitu ya. Ada AC, ada B, ada A, B, B, C, C, D. Kalau kita tarik ya, itu ada apa pada bidang. Sebutkan 4 ruas garis yang sejajar bidang ADHE. ADHE. Apa tuh? Ruas garis apa aja? 4 ruas garis yang sejajar bidang ADHE. BF, BF, terus CG, CG, terus apa lagi? FG, FC, boleh. Terus apa lagi? FG. FG, iya. Jadi AB, BC, CG, FG itu adalah sejajar dengan ADHE, ya. Apalagi nih selain sejajar yang ADHE? BG. BG juga sama, FC juga sama, ya. Oke. Sebutkan 2 garis yang memotong menembus bidang DBFH. DBFH yang memotong. Garis apa aja tuh yang memotong DBFH? AC, Apa? AC, ya boleh. Apalagi? EG, Apa? EG, EG. Ada lagi nggak yang lain? AB. A, AB. Ya, boleh ya, memotong begitu ya. Menembus ruas garis yang memotong. Ya. AB juga sama memotong AB, BD, HE. Ya. DBFH. Ya. Ya. Bisa ya, banyak ya buat garis-garisnya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini baru garis dan bidang. Ini yang tadi ya, menembus. Kedudukan 2 bidang. 2 bidang ya dikatakan berimpit jika halo? Ya, Pak. Jika setiap titik terletak pada kedua bidang, ya. Memperhatikan gambar berikut ini, ya. Ini alfa dan beta sama-sama di sini berimpit, ya. Itu 2 bidang dikatakan berimpit jika alfa dan beta itu ya sama seperti itu, ya. Berikutnya 2 bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Tidak ada titik persekutuan misalnya antara A dengan B. Ya, karena ini sejajar diperpanjang maupun diperpanjang juga ya. Tapi kalau di sininya misalnya alfa atau betanya misalnya miring aja sedikit, nah begitu ya. Maka dia akan memotong kalau dia perpanjang ke sana. Maka dia akan memotong alfa dengan beta. Ya, jadi yang berimpit sama seperti ini, yang memotong begini, apa yang sejajar, dan yang memotong adalah ada titik persekutuannya. 2 bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut mempunyai sebuah garis persekutuan. Ya, kalau tidak ada punya garis persekutuan, maka dikatakan sejajar, ya. Sejajar tidak mempunyai garis persekutuan, memotong itu mempunyai garis persekutuan. Ini ada bidang alfa dan bidang beta, ya, berpotongan. Ya. Titik persekutuan apa garis persekutuannya adalah garis G. Jadi kalian harus cari itu garis G-nya.
Nanti kalau ditanyakan misalnya A, B, C, D berpotongan dengan E, B, C, H, nah lihat dulu perpotongannya di mana, si garis perpotongannya di mana. Nah, nanti kalian kan akan menghitung jarak dan sudut itu harus tahu juga. Ya, kira-kira di mana itu untuk garis perpotongannya. Oke, ini udah ya. Dikutip kubus KLMN OPQR, sebutkan dua pasang bidang yang sejajar. Nah, bidang sejajar apa aja di sini? OPQR dengan LMP. Ya, OPQR dengan apa tadi itu? KLMN, Pak. Ya. KLMN sejajar dengan OPQR dan LMQP sejajar dengan KNRO. Ada lagi nggak yang lain selain itu yang sejajar? Coba cari. Benar. Coba silakan cari lagi. Yang sejajar sama apa, Pak? Ya, yang mana aja coba selain Kirain ini ada lagi nggak yang sejajar? itu KLPO KLPO. Ya, dengan apa? sama NMQR. Iya, bagus. KLPO dengan NMQR. Ya. Itu ya, Pak. Oke, yang lain. Kita sebutkan dua pasang bidang yang berpotongan. Coba mana aja yang berpotongan? Itu udah kelihatan ya. Bidang apa aja yang berpotongan? KLQR LQR dengan PONN. OP. Iya. Apalagi? KLMN sama MNRQ. KL apa tadi? KLMN, KLMN dengan MNRQ. apa tadi? MNRQ. MNRQ. Iya, betul ya. Berpotongannya di mana? Di garis MN. MN. Nah, itu dinamakan dengan berpotongan yang tegak lurus ya. Yang siku-siku yang tegak lurus itu berpotongannya ya tegak lurus. Kalau tadi KLQR dengan MPON, nah itu berpotongannya ya membentuk suatu sudut atau mungkin tegak lurus juga ya. Kita lihat. Oke, apalagi? Ada lagi nggak? Coba silakan. Banyak ya yang berpotongannya. Iya. Yang berpotongan. Itu MNOP sama KLMN juga berpotongan ya, Pak? MNOP dengan KLMN, iya berpotongan. Ya, mana garis perpotongannya? MN. MN. Nah gitu, jadi ada garis perpotongannya, ya. Dia memotong di mana begitu. Kalau yang sejajar kan tadi tidak ada perpotongannya. Ya, kalau yang ini ada perpotongannya. Di mana perpotongannya? Oke, kita lanjut dulu. Kayaknya udah beres ya. Nah, kira-kira segitulah materi kita pada kesempatan ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kayaknya nggak ada ya? Ada? Ojan mau tanya? Enggak? Ya, Pak? Enggak. Oke, udah. Kalau tidak ada yang mau bertanya, nah nanti bisa kalian dilatih. Ya, dilatih itu. Di halaman seberapa ya? Halaman 16. Halaman 16 dan halaman 17 ya. Bisa kalian dilatih di halaman 16 sampai dengan 17 ya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 14. Kalau ada yang mau bertanya ya nanti silakan bertanya. Sekarang masih ada waktu nih untuk kurang lebih sekitar setengah jaman lagi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik begitu ya. Ada waktu sedikit lagi. Ya. Bapak hanya menerangkan gitu aja, kalau nggak ada pertanyaan ya
Saya kira seperti itu. Silakan tuh dilatih tuh untuk memahami materi yang barusan kalian pahami itu, ya paham nggak begitu ya? Dari baik definisi titik, garis, bidang maupun tempat kedudukan titik dengan garis, ya garis dengan garis, titik garis dengan bidang atau bidang dengan bidang, begitu ya. Kira-kira seperti itu kedudukan dan kedudukan titik, garis, dan bidang, dan juga definisi dari titik, garis, dan bidang. Ada pertanyaan? Silakan. Sekali lagi ada pertanyaan. Berarti minggu depan kita nyari cara nyari jarak atau nyari titik atau garis persekutuannya, Pak? Iya, tuh. Silakan dibaca-baca dulu ya. Betul. Biar ini kan udah satu subpokok bahasan kita selesai. Minggu depan mudah-mudahan jarak bisa selesai. Yang agak susah ya di jarak itu. Karena ya harus dari kalau berhubungan dengan jarak itu materinya kira-kira apa namanya nanti untuk yang jarak itu ya. Nah kira-kira seperti ini nanti ininya. Ini ada konsep, alur konsepnya ya. Ada jarak ke titik, atau titik ke jarak titik ke titik. Nah, ini unsur yang pertama dulu. Untuk bisa kalian menentukan jarak titik ke garis. Begitu juga kalau kalian sudah mengetahui jarak titik ke garis, maka kalian akan bisa menentukan jarak titik ke bidang. Ya, ini semuanya dimanfaatkan untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu materi-materi apa yang pendukung di sini? Nanti ada teorema Pitagoras maupun ada luas segitiga misalnya ya. Mungkin juga bisa kesebangunan, ada teorema Pitagoras. Yang paling penting ya di sini teorema Pitagoras. Ini modal gampang lah. Ya, ada teorema Pitagoras dan ada nanti segitiga, mungkin nyari luas segitiga seperti apa begitu. Karena kan kadang-kadang dengan Pitagoras nggak bisa berarti dengan segitiga. Saya kira seperti itu ya. Atau dengan kesebangunan misalnya. Bisa dimanfaatkan hal yang begitu. Ini kira-kira yang mau kita bahas minggu depan. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, masih ada waktu, tolong dikerjakan dulu soal ini, supaya kalian bisa menguasai materi yang selanjutnya. Kalau ini udah paham, nanti ke jarak nggak begitu susah untuk memahami jaraknya. Kira-kira jarak mana sih kemana gitu kan? Apakah ini bidang ini berpotongan atau sejajar? Garis ini menembus atau berpotongan? Gitu ya. Jadi itu yang harus kalian pahami dulu. Latihannya tolong dilatih dulu dari halaman 16 sampai 17, nomor 1 sampai dengan nomor 14. Masih ada waktu sekarang sekitar kurang lebih 30 menit dimanfaatkan untuk ngerjain ini. Kalau ada yang ditanyakan nanti silakan ditanyakan ya. Oke, saya kira itu. Bapak tutup share-nya. Mudah-mudahan